Setelah melakukan perhitungan ulang, maka mengukur konsistensi perhitungan. Hal ini penting. Kenapa? Karena kita mesti tahu yang kita hitung konsisten atau tidak perhitungannya antara eigenvektor yang kedua dengan perhitungan yang sebelumnya. Maka langkah-langkahnya adalah yang pertama, kalikan setiap nilai desimal matriks kriteria yang terakhir dengan bobot eigenvektor yang kedua. Yang kedua adalah menghitung konsistensi vektor dengan jalan menentukan nilai rata-rata dengan weighted sum vektor atau hasil yang dari nomor 1 dibagi dengan bobot eigenvektor. Yang ketiga menghitung nilai rata-rata dari konsistensi vektor. Hasilnya nanti disebut dengan lambda max. Yang keempat menghitung nilai konsistensi indeks atau CI. Yang kelima menghitung CR atau konsistensi rasio. Ada rumus untuk langkah keempat dan kelima, dan juga diperlukan tabel tambahan berupa indeks ratio. Supaya perhitungan kriteria sudah dinyatakan konsisten dan tidak perlu dilakukan perhitungan ulang, maka hasil akhir perhitungan CR tidak boleh melebihi 0,100 atau 10%. Mengukur konsistensi perhitungan angka pertama adalah dengan cara mengalihkan setiap nilai desimal pada matriks kriteria dengan bobot eigenvektor kriteria. Kita akan menggunakan eigenvektor kriteria yang kedua setelah perhitungan ulang, berikut juga dengan matriksnya. Langkah perhitungannya tidak ditampilkan di sini dengan harapan kalian sudah paham bagaimana cara melakukan perkalian matriks dengan metode bako atau baris kolom. Sehingga dihasilkan sebuah nilai yang baru yaitu 0,9648 dan 1,6856 serta 0,3671. Langkah yang kedua adalah menghitung konsistensi vektor dengan jalan menentukan nilai rata-rata dengan weighted sum vektor. Atau hasil nomor 1 yang tadi dibagi dengan bobot eigenvektornya. Jadi hasil yang nomor 1 tadi 0,9648, 1,6856, 0,3671 dibagi dengan bobot eigenvektornya yaitu 0,3196, 0,5584, dan 0,1220. Pembagiannya dilakukan dengan masing-masing baris yaitu 0,9648 dibagi dengan 0,3196 yang menghasilkan 3,0188. Berlaku juga untuk baris kedua dan baris ketiga, yaitu 1,6856 dibagi dengan 0,5584 akan menghasilkan 3,0186. Berikut juga dengan baris selanjutnya yang menghasilkan 3,0088. Langkah ketiga adalah menghitung lambda max. Lambda max adalah nilai rata-rata dari konsistensi vektor yang tadi. Dalam menghitung rata-rata berarti semua dijumlahkan lalu dibagi dengan berapa banyaknya indeksnya. Yaitu 3,0188 ditambah 3,0186 ditambah 3,0088 dibagi dengan banyaknya jumlah barisnya. 1, 2, 3 maka dibagi dengan 3. Lambda max menghasilkan 3,0154. Langkah yang keempat adalah menghitung CI. Dan yang kelima adalah menghitung CR. Ada rumus yang digunakan untuk menghitung CI atau konsistensi indeks. Rumusnya yaitu lambda max yang tadi, yang kita hitung di nomor 3, dikurangi dengan N. Dibagi dengan N-1, di mana N adalah banyaknya elemen, atau banyaknya data atau kriteria. Sehingga CI sama dengan 3,0154, ini hasil dari lambda max yang tadi, dikurangin dengan banyaknya elemen yaitu 3. Lalu dibagi dengan banyaknya elemen dikurangi 1 yaitu 3-1. Akan menghasilkan CI adalah 0,0077. Lalu langkah terakhir yaitu menghitung CR atau konsistensi rasio. Rumusnya adalah CR sama dengan CI dibagikan IR. Apa itu IR? IR adalah indeks random konsistensi. IR itu sudah ditentukan nilainya, tabel. Jadi ada tabel IR. Nah, di slide berikutnya akan terlihat berapa nilai IR. Kalau CI kita sudah tahu dari hasil nomor 4.
Ini adalah tabel indeks random konsistensi. Tabel ini tidak berubah dari sejak ditetapkan. Dan ini bisa kita cari dimanapun, di Google pun bisa. Jadi, tabel IR ini gunanya adalah untuk menentukan berapa nilainya IR dengan berapa banyak kriteria yang digunakan. Karena kita menggunakan kriterianya 3, yaitu style, konsumsi bahan bakar, dan juga kehandalan, maka nilai RI-nya adalah 0,58. Sehingga bila dimasukkan ke rumus CR, yaitu CR sama dengan CI dibagikan IR, maka CR menjadi 0,0077 dibagi 0,58. Dengan catatan, CI-nya hasil dari perhitungan kita sebelumnya, IR-nya dengan melihat pada tabel, yaitu kriterianya 3, maka RI-nya adalah 0,58. Bila kriterianya berubah, maka nilai IR atau nilai RI-nya juga berubah. Sehingga menghasilkan CR sama dengan 0,0133. Dari hasil perhitungan, maka diperoleh CR yaitu 0,0133. Penilaian ini dianggap konsisten. Mengapa? Karena CR tidak lebih dari 0,1 atau 10%. Sehingga penilaiannya konsisten dan tidak perlu dilakukan penghitungan ulang. Bagaimana cara memeriksa hierarki atau perhitungan itu kita konsisten? Jadi nilai dari CR. Kalau CR-nya kurang dari atau sama dengan 0,1, maka hasilnya sudah benar. Tapi kalau lebih dari 0,1 atau 10%, maka harus diperbaiki atau dihitung ulang si eigenvektornya. Mungkin kesalahannya ada pada perhitungan matriks.